Perkenalkan, nama saya Nyong Putraranisi, NPM 23471002P, Manajemen 22A. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis rasio keuangan. Definisi analisis rasio keuangan. Rasio keuangan adalah proses evaluasi dan interpretasi keuangan antara berbagai item dan laporan keuangan. Sebuah perusahaan menggunakan rasio numerik. Rasio ini mencakup perbandingan antara jumlah tertentu dari suatu item dengan jumlah tertentu dari item lainnya. Tujuan utama dari analisis rasio keuangan adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kesehatan finansial perusahaan dan kinerja operasionalnya. Dengan menganalisis rasio-rasio keuangan, pihak terkait seperti manajemen, investor, dan kreditur dapat mengidentifikasi keuangan dan kelemahan perusahaan serta mengambil keputusan yang tepat yang lebih baik terkait investasi, kredit, atau strategi bisnis. Tujuan utama analisis rasio keuangan. Tujuan utama dari analisis keuangan adalah memberikan wawasan yang lebih dalam tentang kesehatan finansial dan kinerja operasional sebuah perusahaan. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari analisis keuangan. Yaitu yang pertama, analisis kinerja keuangan. Rasio keuangan membantu dalam menilai seberapa baik perusahaan telah melakukan dalam mencapai tujuan keuangan dan operasionalnya. Yang kedua, pembandingan dengan STAR industri. Rasio keuangan memungkinkan perbandingan kinerja keuangan perusahaan dengan standar industri atau pesaing sehingga membantu dalam menentukan posisi relatif perusahaan di pasar. 3. Identifikasi tren dan pola. Dengan melacak rasio keuangan dari waktu ke waktu, analisis dapat membantu mengidentifikasi tren dan pola yang mungkin terjadi dalam kinerja perusahaan. Yang keempat, perencanaan keuangan dan pengambilan keputusan. Analisis rasio keuangan membantu manajemen dalam merencanakan kegiatan keuangan di masa depan dan membuat keputusan yang lebih baik terkait investasi, pendanaan, dan dividen. Yang kelima, identifikasi keuangan dan kelemahan. Rasio keuangan membantu dalam mengidentifikasi keuangan dan kelemahan perusahaan baik dari segi likuiditas, solvabilitas, profitabilitas maupun efisiensi operasional. Yang keenam, evaluasi kredit. Lembaga keuangan dan pemberi pinjaman menggunakan analisis rasio keuangan untuk mengevaluasi kelayakan kredit suatu perusahaan sebelum memberikan pinjaman atau kredit. Yang ketujuh, komunikasi dengan pihak terkait. Analisis rasio keuangan memberikan 6,6 cara efektif untuk berkomunikasi dengan pihak terkait seperti investor, kreditor, paham tentang kinerja perusahaan. Contoh perhitungan dan interpretasi rasio solvabilitas. Yang pertama itu rasio utang terhadap likuiditas, debit to quality ratio. Perhitungan yaitu total utang bagi dengan kualitas pemilik. Contoh total utang, total stabilitas 500, ekuitas pemilik owner itu 1 juta. Debit to quality ratio itu 500 dibagi 1 juta sama dengan 0,5. Implementasi rasio ini menunjukkan berapa banyak perusahaan memanfaatkan utang untuk menandai operasional perbandingan dengan modal sendiri. Semakin ada rasio ini, maka semakin tinggi pada utang dan semakin kuat kemampuan investasinya. Terima kasih.